Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risha Putri Aryan, NPM 2206059313, kelas metode numerik 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkular ekonomi dengan menggunakan metode DAI5 atau framework thinking dan juga metode numerik. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep dan ide yang akan saya bawakan tentang circular economy ini. Pertama menggunakan framework DAI5 dulu. Yang pertama kita mulai dengan conscious. Jadi kita pertama sangat harus dan wajib sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah atau hamba Tuhan yang bertujuan di dunia ini untuk beribadah. Saya menyadari bahwa sebelum kita memulai sesuatu, kita harus menetapkan tujuan dari apa yang ingin kita capai. Oleh karena itu, sesuai dan selaras dengan agama yang saya anut dan juga yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita sebagai manusia itu beribadah di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus menyadari eksistensi kita di dunia ini itu sangat berguna, atau tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa adanya tujuan. Dan saya sangat menyukai hadis yang dibawakan dan disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima oleh orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi yang perlu kita highlight dari hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan kita juga tahu bahwa Allah itu mencintai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, saya menetapkan dan juga menunjukkan segala yang saya lakukan dan meniatkan yang saya lakukan ini untuk beribadah kepada Allah agar saya dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Selanjutnya, setelah kita menyadari dan paham betul bahwa tujuan dari kita untuk melakukan dan memiliki konsep ide dari circular economy ini, kita lanjut kepada intention yang sebenarnya dari circular economy ini. Circular economy ini merupakan hal yang sangat model ekonomi yang sangat menarik menurut saya, dikarenakan pada zaman sekarang ini banyak dari kita yang hanya memikirkan inovasi, namun tidak memikirkan dampak dari inovasi tersebut. Kita hanya memikirkan bagaimana produk ini terus berkembang, dan juga bagaimana teknologi dan juga ide-ide dapat kembali muncul, namun kita tidak menyelesaikan ide tersebut hingga tahap kepada ide tersebut tidak dapat dipakai kembali. Dan circular economy itu seperti menjawab keluh kesah yang saya lihat pada zaman sekarang, yaitu memaksimalkan sumber daya dengan mendesain ulang siklus hidup produk. Ini tuh berbeda dengan ekonomi linear yang saya lihat, yaitu ambil, buat, dan buang, atau ide, buat, lalu ya sudah, mungkin tidak dipedulikan lagi dampak dari ide tersebut jika jangka panjang sudah tidak dapat digunakan kembali. Nah, circular economy itu meliputi 5 tahap. Yang pertama adalah desain keberlanjutan, yaitu produk ini dirancang untuk memiliki umur yang panjang, lalu mudah diperbaiki dan juga mudah didaur ulang. Kemudian penggunaannya itu bisa digunakan kembali dan juga bisa diperbaiki dengan mudah. Lalu setelah itu bisa juga mudah didaur ulang. Lalu juga tujuan dari circular economy ini adalah mengurangi sampah atau limbah, karena dunia saat ini tuh sudah banyak sekali limbah-limbah yang mungkin dari inovasi-inovasi sebelumnya tidak dipikirkan jangka panjangnya seperti apa. Lalu juga kita harus menyadari bahwa lingkungan dan juga sumber daya alam kita ini sudah sangat perlu
pikirkan bagaimana kelanjutannya untuk anak dan cucu kita. Karena pemanasan global itu nyata adanya, bukan hanya gimik semata atau yang lainnya. Kita harus memikirkan itu bahwa sekarang sudah terasa sekali dampaknya dengan bumi yang sudah lebih panas dan juga beberapa lingkungan yang sudah terdampak dari apa yang telah dibuat manusia. Mungkin manusia berpikir bahwa inovasi itu memberikan manfaat bagi kehidupan mereka setelahnya, namun juga inovasi itu memiliki sisi negatifnya, yaitu limbah, dan limbah itu sangat harus dipikirkan menurut saya. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa teknik perkapalan, saya merasa bahwa circular economy ini harus diterapkan pada pembuatan kapal. Karena banyak dari kita dan saya sebagai mahasiswa teknik perkapalan di Universitas Indonesia yang ingin beroutput sebagai desainer kapal, kita harus memikirkan dampak-dampak dari apa yang akan kita desain. Apakah kapal itu akan menjadi limbah saja, ataukah kapal itu dapat dimanfaatkan sebagai sarana lain, mungkin bukan di kapal, namun kapal tersebut bisa di daratan dan bisa dijadikan rumah atau yang lainnya, kita harus memikirkan itu. Dan saya melihat dunia perkapalan ini masih cukup abai akan hal limbah dari kapal. Yang saya lihat banyak dari kapal yang sudah tidak dipakai itu hanya ditenggelamkan di laut, atau juga yang berbahayanya adalah scrapping kapal. Nah, ini merupakan intention juga dari saya. Ini merupakan initial thinking dari saya tentang dunia perkapalan ini sangat harus dipikirkan limbah-limbah yang dihasilkan dari para desainer yang terus membuat desain-desain kapal baru. Kita tahu bahwa umur kapal itu cukup panjang, bisa puluhan tahun. Namun seberapa panjang pun pasti akan ada masa saat dimana kapal tersebut tidak dapat dipakai. Oleh karena itu, sebagai desainer harusnya kita sudah memikirkan sampai di titik kapal tersebut tidak dapat digunakan. Dan saya melihat salah satu pemanfaatan dari limbah kapal, yaitu digunakan untuk scrapping kapal, ini sangat-sangat tidak baik menurut saya. Dikarenakan ini bisa membahayakan para pekerja yang melakukan scrapping kapal. Scrapping kapal ini seringkali dilakukan tanpa regulasi yang memadai, sehingga prosedur keselamatan ini diabaikan. Pekerja juga menghadapi resiko yang cukup tinggi, sangat tinggi malah menurut saya. Resiko kecelakaannya ini karena terpapar bahan yang berbahaya seperti asbes dan juga logam berat. Nah, selain itu, lingkungan juga tercemar akan hal ini, dan ini bisa membahayakan kehidupan kita juga. Jika dipikirkan terus, rantai-rantainya akan semakin banyak dan juga cakupannya akan semakin luas. Dari awalnya ide ingin memanfaatkan limbah, namun limbah tersebut sudah tidak layak pakai. Karena scrapping kapal ini juga ada beberapa bertujuan untuk dipakai kembali di material yang ada di kapal tersebut dipakai ulang kembali. Dan salah satu perusahaan yaitu BIMCO telah mendesak IMO atau International Maritime Organization untuk memperjelas regulasi dari scrapping kapal, karena sudah banyak sekali memakan korban dari para pekerja yang hanya mungkin berdasarkan dari perintah dari perusahaan tersebut. Dan saya memiliki ide yang sudah cukup lama saya diskusikan, yaitu kapal tumbuh. Di sini kapal tumbuh itu merupakan sebuah ide dan juga solusi menurut saya sebagai manusia yang lemah ini, yang masih memohon selalu memohon pertolongan kepada Tuhan, apakah ide saya ini baik untuk masa depan atau tidak. Saya memiliki inovasi kapal tumbuh ini yang menawarkan solusi dengan menggunakan sistem blok atau seperti bermain Lego. Jadi
ini dirancang agar bagian-bagian tertentu dapat dilepas atau diganti, sehingga pemeliharaan lebih mudah, lalu juga lebih murah, dan juga kapal bisa memiliki umur yang panjang atau mungkin bisa tidak ada batas umur karena bisa selalu diregenerasi seperti layaknya tubuh kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna ini, kita selalu melakukan regenerasi dan juga pembaharuan dalam eee, sel-sel dan juga yang lainnya. Sama juga yang saya terapkan dari kapal tumbuh ini, saya, memiliki konsep untuk kapal tersebut bisa dilepas dan juga dipasang pada hal-hal mungkin yang sedang rusak atau juga yang perlu diperbaiki dan lainnya, sehingga kapal tersebut tetap selalu ada, namun komponen-komponennya dapat selalu diperbaiki dan juga mudah untuk dirancang atau ditambah atau dikurangi. Karena kita tahu bahwa kebutuhan dari setiap, owner dari kapal mungkin berbeda. Mungkin pada saat kapal ini dijual kepada owner selanjutnya bisa memiliki kebutuhan yang lebih besar atau mungkin yang lebih kecil. Sehingga, menurut saya ini adalah solusi yang menarik untuk bisa pertama mengurangi limbah, lalu mengurangi biaya karena itu selaras dengan, prinsip ekonomi, lalu juga ini juga selaras dengan sirkular ekonomi dan juga bisa diterapkan pada metode numerik kita. Nah, pengaplikasian pada metode numerik ini ada 6 yang saya konfigurasikan, yaitu pertama dari struktural dan analisis dan optimization. Ini sangat penting karena kapal tersebut seperti Lego yang, kebutuhan dari strukturnya itu harus sangat kuat menurut saya. Karena kapal tersebut bisa dilepas pasangkan. Jadi, kita harus memikirkan struktur dan juga optimisasi optimisasi dari kapal tersebut. Lalu setelah itu juga kita bisa menghitung hydrodynamic performance-nya menggunakan computational fluid dynamics. Lalu juga kita bisa menggunakan metode numerik untuk menghitung life cycle analysis dari kapal tersebut, dari mungkin random sampling atau juga menggunakan statika dan probabilistik. Lalu ini tuh bisa beroutput untuk membangun cost effective maintenance schedule-nya sehingga kapal tersebut dapat selalu di-maintain dengan cost yang juga terjaga sehingga tidak ada biaya perbaikan dadakan atau yang lainnya. Lalu juga ada thermal management untuk konduksi dan konveksi dari desain tersebut karena mungkin ada perbedaan suhu, lalu juga ada environment impacts yang bisa kita hitung, dan juga yang terakhir ada economic optimization yang sangat disukai oleh para pemilik kapal. Jika economic optimization-nya ini bisa maksimal, maka mungkin mereka akan bisa lebih tertarik untuk beralih kepada penggunaan kapal tumbuh ini dibandingkan kapal yang hanya pada saat ini menggunakan owner requirement. Lalu yang terakhir adalah instruction. Di sini saya membagi menjadi 3. Kita harus bisa mendevelop dari modular desainnya ini menggunakan material eco-friendly. Jadi walaupun kita memiliki konsep yang bisa diregenerasi, tapi juga kita harus memikirkan material yang digunakan ini apakah aman untuk lingkungan atau tidak, dan juga bisa digunakan untuk life cycle. Lalu yang kedua ini untuk the strict regulation. Jadi kita harus mengimplementasikan dari regulasi-regulasi dalam perkapalan sehingga bisa dimonitor dan juga bisa memiliki keselamatan bagi yang membuat kapal, yang berada di dalam kapal, yang juga menggunakan kapal. Kemudian kita bisa menghitung dan juga menganalisis strategi dari optimizing economic-nya ini. Seperti manage cost effectively, terus juga ada analyze market demand, karena kita melihat mungkin
Jika kapal tubuh ini digunakan, konsep dari owner requirement yang hanya membuat kapal dari apa ya, yang pemilik kapal inginkan itu sudah bisa dihilangkan sehingga kapal bisa menjadi suatu hal yang adjustable. Lalu juga ada create secondary market for modules dan juga seek sustainable financial option. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa stay conscious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.